Jaga jarak. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Banten, Bapak Sekda yang kami hormati, Pak Asisten, Pak Kepala Biro, kemudian teman-teman dari Basnas Provinsi Banten kebetulan hadir semuanya, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 3, dan Wakil Ketua 4. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian patut juga kita bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, dan semoga tetap Allah menjaga kita agar kita dapat berkiprah dalam rangka berbakti beribadah kepadanya. Kemudian dari itu di pagi hari ini kami dari Basnas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten ingin melaporkan beberapa kegiatan yang telah, sedang, dan akan kami lakukan. Pertama kali, bahwa kurang lebih 2 minggu yang lalu kami melaksanakan rapat koordinasi nasional secara daring se-Indonesia menyikapi COVID-19 di tahun 2021 ini. Ada beberapa rekomendasi dan beberapa hal yang disampaikan, diputuskan dalam rapat tersebut. Antara lain, yang pertama, bahwa Basnas di provinsi dan kabupaten kota diharuskan untuk membentuk Satgas COVID-19. Dan alhamdulillah Basnas Provinsi Banten telah membentuk Satgas tersebut yang kebetulan diketuai oleh Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, yaitu Pak Kiai Zainal Abidin Sujani. Dan sudah menyusun beberapa program, dan ada program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan tentu bersama-sama dengan unit pengumpul zakat yang ada di Provinsi Banten. Unit pengumpul zakat yang ada di Provinsi Banten ini, selain unit pengumpul zakat Pemprov pemerintah Provinsi Banten, ada 46 unit pengumpul zakat, baik di instansi vertikal maupun instansi tingkat Provinsi Banten, termasuk sekolah-sekolah SLA dan perguruan tinggi. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga bukan ikut-ikutan, tetapi arahan dari pusat, akhirnya kami merubah RKAT, rencana kegiatan anggaran tahunan, yang semula pos itu untuk A, B, C, D, kami, kalau istilah barangkali Bapak di sini refocusing mungkin begitu. Jadi kami arahkan untuk penanggulangan COVID-19 di tahun 2021 ini. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah UPZ Pemprov Banten, UPZ di bawah Basnas Provinsi Banten akan menyalurkan sembako atau paket kepada 10.000 mustahik dalam rangka meringankan beban mereka, baik yang isoman maupun yang terpapar. Kemudian dari itu Pak Gubernur, kami laporkan bahwa ketika Ketua UPZ Pak Gunawan kontak dengan saya bagaimana dari sisi hukum, kami bernaung di bawah koridor fatwa Majelis Ulama nomor 23 tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana zakat
Fatwa MUI nasional, dana zakat bisa digunakan untuk menanggulangi COVID-19 yang melanda negara kita ini, khususnya kalau kita tentu di Provinsi Banten. Ini di bawah koridor itulah kami melakukan revisi terhadap RKAP dan juga UPZ Pemprov juga dan UPZ kami arahkan untuk menanggulangi ini. Dan extension kami, kegiatan kami juga kami akan berkoordinasi dengan kabupaten kota karena mereka yang lebih tahu sasarannya dan lebih tahu di mana orang-orang yang terpapar dan yang isoman dan sebagainya. Kami sudah membuat surat edaran dan kami akan melakukan koordinasi terus-menerus, bahkan sampai kita juga akan membicarakan, tentu kami akan melakukan koordinasi kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan Satgas Provinsi maupun dengan Dinkes dan lain sebagainya, sampai umpamanya bagaimana kita bersama-sama menanggulangi yang kemarin ribut kekurangan oksigen dan sebagainya. Nah itu beberapa hal itu kami masih dalam pendataan. Adapun yang telah kami lakukan yaitu seperti sekarang ini, dan Basnas juga sudah melakukan dengan kerjasama ke kabupaten kota menyalurkan sembako ini kepada mereka-mereka. Kita semuanya sekarang mengarahkan kepada mereka-mereka baik yang isoman, yang sedang isolasi mandiri, kemudian baik yang terdampak dari itu, seperti katakanlah mohon maaf kemarin kan ada seorang tukang buah yang keliling kota Serang bawa bendera putih. Nah itu barangkali kita juga lagi cari data di mana orang tersebut. Mungkin kami akan sedikit berikan apakah bantuan, apakah modal dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan Basnas Provinsi Banten. Dan satu hal yang kami sampaikan juga, sampai dengan 30 Juni 2021 ini Basnas Banten baru mengumpulkan 10,7 miliar dari target 19 miliar. Jadi kita baru mengumpulkan 10,7 miliar sampai dengan 30 Juni kemarin. Dan itu tentu sebagian besar juga disalurkan melalui UPZ Provinsi Banten. Sudah barangkali Pak Gubernur yang dapat kami sampaikan bahwa sekarang ini akan mulai UPZ Pemprov Basdas Banten melakukan distribusi atau penyaluran paket untuk mereka baik yang lagi isoman maupun yang terpapar sebanyak 10.000 paket, yang A-nya perlu kita sampaikan juga, satu paket ini Rp150.000. Dan cuman saya titip ke UPZ, ke Pak Gun dan teman-teman, karena ini dana zakat, mohon maaf jangan sampai tersalurkan kepada saudara kita non-muslim. Karena yang berhak menerima zakat ini ada kredit dana zakat. Kecuali infak dan sedekah masih mungkin bisa. Ini dana zakat, karenanya jangan sampaikan. Kalaupun juga umpamanya harus ada yang ditanggulangi, mari kita cari solusi untuk mereka-mereka saudara-saudara kita yang non-muslim. Dan juga tentu kami mohon arahan, mohon dukungan, mohon bimbingan dari Pak Gubernur terkait dengan optimalisasi pengumpulan, penyaluran dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Provinsi Banten. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk aja ya, kalau saya berdiri boleh tambah dingin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Pak Profesor Sibli yang saya hormati, Pak Kiai Zainal dan Bapak Ibu dari Basnas, yang saya kira dari dulu terus berjuang buat Banten, insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan,
dan memang harus ada tetap semangat, karena kemarin pakai Sibli termasuk penyintas itu. Sembuhnya ya karena semangat tadi, semangat ingin hidup, semangat mau melawan. Termasuk saya juga jadi kena juga. Tidak ada obat yang paling mujarab. Bagaimana kita mengkonsolidasikan diri kita dengan cara kita harus bangkit. Alhamdulillah. Pak Gunawan, cuma Pak Gunawan mungkin karena agak panik dia 2 bulan baru sembuh. Tapi kalau ya maaf tidak pernah sombong, tapi kemarin resep saya cuma 1, harus tetap kuat dan panik, dan harus kita ikhlas tentunya pada bentuk. Pak Sekda dan Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat berbahagia dan sangat menghargai adanya keinginan untuk berbagi sesama, dan ini saatnya memang kita tunjukkan sebagai bentuk empati kita, termasuk kepada pegawai Kesra, Biro Kesra, pemerintahan yang sampai tadi malam masih bekerja keras untuk apa itu, bikin parcel, bikin bingkisan, semua itu saya kira sangat memberikan manfaat. Pahala datang dari Allah, tentunya dengan kalau bagi orang yang ridho dan ikhlas untuk membantu, saya kira itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus kita tumbuhkan semangat empati kita, semangat kebersamaan kita, diminta atau tidak diminta oleh pimpinan, kita harus muncul semangat untuk berkasih sayang itu, semangat untuk bergotong royong itu. Jadi gua kemarin setiap bulan tuh kumpulin dari pribadi, ya yang bisa saya beli, apa 1000 bikisan. Setelah itu saya beli beras, sampai saya kemarin udang rebon pun saya beli di sini. Udang rebon sama ikan apa itu, udang rebon belum makanan saya. Sama ikan gesek saya beli kemarin sini 65.000 sekilonya. Naik, udang rebon juga naik juga. Ternyata saya bahas ya sana. Ternyata orang-orang di kampung saya yang lagi isman juga dikasih udang rebon sama nasi yang agak enakan dikit, beras, senangnya luar biasa. Berapa enak benar dimakan, jadi semangat makan ada. Memang salah satu bagaimana kita mengatasi penyakit. Orang itu juga mau makan, bahkan yang makan yang banyak itu kan kata kita. Ternyata walaupun udang rebon sama beras itu manfaat banget buat mereka. Itulah saya bilang Pak Gunawan, cobalah bicara dengan profesor, dengan bapak-bapak yang lain, coba bagaimana apa yang bisa kita berikan pada mereka saat sekarang ini dibutuhkan. Ikan gesek juga yang orang-orang komplek yang biasanya juga agak sedikit, tapi dengan kondisi ini doyan di udang rebon campur oncom digoreng udah cukup. Ini satu hal yang saya kira harus sense of crisis dan rasa untuk berbagi harus. Kita jangan larut dalam suasana duka, banyak pengumuman, dan hampir tiap hari saya pulang di rumah ada di sebelah kanan kiri sebelah penjuru hampir ada 6 masjid yang suaranya memang saya dengar tiap hari. Itu selalu innalillahi innalillahi, sampai saya pindah ke sini, di sini ada lagi ketemu. Saya pulang mau begitu baca WA pagi-pagi, innalillahi. Tapi itulah suasana itu yang harus kita hadapi dengan ketenangan. Suasana itu harus membuat, jangan kita membuat panik. Kalau kepala daerahnya, kiainya panik, lalu rakyat gimana? Kepala daerah termasuk sekdanya, kepala dinasnya panik, lalu mereka siapa yang pikirkan mereka? Buat saya ini, buat kita semua harus jadi tempat jalan mendapatkan tiket surga harus hari ini. Insya Allah di tengah suasana itu kita masih bisa berbuat walaupun mungkin tidak seberapa, tapi memberikan manfaat.
Jadi oleh itu selamat terima kasih Basnas, terima kasih Pak Kiai, terima kasih juga Kesra yang telah membuat satu gagasan dan hari ini kita coba laksanakan. Ya, harusnya emang tasnya gua nggak pakai gambar gubernur itu, tapi biasanya Gunawan itu kan supaya gubernur ini senang. Saya sebenarnya tanpa juga senang aja. Gambar nanti salah, nanti gambarnya nanti wah ini ada kepentingan apa, kepentingan itu, kita punya niat baik ditafsirkan macam-macam nih. Hal ini enggak seberapa. Jadi mudah-mudahan sampai ke yang berhak menerima. Betul tadi ada formulasinya, Pak Sibdi, Pak Kiai bilang tepat sasaran. Kali ini kan dari zakat ya, kita dengan dari infak walaupun sedekah, tentu pada sasar yang tepat. Untuk sampai kepada sasar yang tepat, tanggung jawab Kesra, tanggung jawab pemerintah kepala biro, dan tanggung jawab yang pakai jaket ini. Ini jaket siapa yang beliin? Oh bahasa. Nanti yang harga jaketnya lebih mahal dari. Enggak, insya Allah ya. Jangan sampai harga jaket lebih mahal dari bantuan yang kita berikan. Karena kita memberikan dengan hati. Jaket masih sebagai formalitas saja biar salah gunakan. Harus sampai pada yang berhak. Kalaupun jalan kaki itu anggap aja jihad kita, perjuangan kita. Terjemahkan. Jadi saya selalu ingin apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu dengan harus bernilai ibadah. Bekerja harus dengan bernilai ibadah karena itu yang kita cari. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lepas apa saya berangkatan namanya Gun? Ya udahlah, jalan dengan Bismillah, jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pakai jaket satu mendampingi Prof. Yang pakai jaket. Oh, perkenalan. Oke. Satu-satu ya. Buka aja Pak. Darah. Ya, di sini Pak. 1, 2, 3. Ini dikasihnya roti vitamin C ya. Tapi kalau cabai nggak ada vitamin C-nya berubah saja. Tuh ya, barang ada ini udah berapa? Yang kamu mau 5 bungkus. Ini apa ini? Asam-asam. Ya, Putra. UHT. Berapa? Kurang sedus. Apa lagi? sarden dan minyak. Sardennya. Iya. Sarden masih berlaku nggak nih? Makasih, Pak. Panjang Pak SPRT Pak. Banyak ya. Beras Pak. Ini beras ya. Ini Minyak. Ya. Iya. Nah, dan Apa terakhir itu beras? beras. Dipotong-potong dulu mah kalau begini. Dan beras. Beras. 5 kilo. 5 kilo apa 2 kilo? 5 kilo Pak. 5 apa? 5 kilo Pak. Kok nggak ada merek aninya? Kilonya. Dikemas sendiri apa dari sana? Dari sana hanya Pak. Gitu Pak. Terus apa lagi? Sudah Pak, ini sudah Pak. Beras mana? Berasnya. Berasnya 2.000. Nih, ini cuma tanda doang dari pemerintah provinsi sama Basnas. Iya. Ya, yang merek apa-apa. Pulang. Bejes, ya. Iya. Oke, makasih. Mau wawancara? Siapa? Apa? Nanya nggak? Siapa Pak? Ya oke. Prof ini Prof, saya jawab.
Pak, izin Pak, bisa dijelaskan Pak dalam rangka kegiatan ini? Ini kan bentuk empati dan keterlibatan kita berpihakan kepada masyarakat tentunya yang sedang terpapar, yang sedang isman. Jadi saya kira satu sikap bagaimana kita bisa merasakan apa yang mereka alami dan empati dari pemerintah politik, dan tentunya ini dari para kiai, PJ Basnas Nasional yang dimotori oleh Pak Sibri maupun oleh Pak Jenal ke sini. Saya kira suatu hal yang sangat mulia sekali. Terima kasih. Berapa jumlah keseluruhan paket sembako ini? 10.000 ya, Pak. 10.000. Untuk disebar di kota kabupaten. Sementara kita arahkan untuk kota Serang aja dulu ya. Setelah itu baru kita bantuan lain. Dan tidak bersumber dari bahasa saja. Dan kita gali juga di potensi-potensi lain. Terima kasih Pak. Nah ya.